Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys, bro and sis, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Majalengka yang Bapak banggakan. Sebelumnya Bapak akan selalu mengingatkan, silakan kalian mengabsen pada kolom absen yang Bapak sudah sediakan. Dan juga Bapak mengingatkan minimal 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak agar kasus tertularnya virus corona bisa dicegah. Oke anak sekalian, guys, bro and sis yang Bapak banggakan. Pertemuan kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang proses pembentukan kelompok sosial, sekaligus dengan penugasan tentang komunitas atau kelompok sosial Lopang. Terima kasih Bapak sampaikan kepada kalian yang sudah mengerjakan tugas dan sekaligus mengumpulkannya. Apresiasi buat kalian. Semoga kalian selalu menjadi siswa yang bertanggung jawab, disiplin, dan pada saatnya mengantarkan kalian kepada cita-cita yang kalian dambakan. Amin. Oke anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, guys, bro and sis, sebelum Bapak melanjutkan materi selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian pantun motivasi buat kalian. Semoga bisa menjadi penggerak, pendorong semangat kalian untuk mencapai cita-cita kalian, cita-cita yang kalian dambakan. Pohon jati tumbuh berjajar, jalan setapak menuju pasar. Lebih baik susah di waktu belajar daripada susah di waktu besar. Tali pancing, tali senar, dapat ikan dari rawa. Niat belajar haruslah benar, karena Allah seikhlas jiwa. Oke anak-anak sekalian, semoga pantun yang Bapak berikan bisa menambah semangat kalian di proses belajar, walaupun belajarnya dari rumah. Tapi sebagai seorang siswa yang disiplin, bertanggung jawab, tempat dan waktu tidak menjadi halangan kalian untuk lebih baik, lebih maju. Oke anak-anak sekalian, untuk materi hari ini adalah tentang berbagai bentuk dan jenis kelompok sosial yang berada di masyarakat. Bapak tidak akan menjelaskan secara rinci jenis-jenis kelompok sosial. Bapak hanya akan mempetakan saja jenis-jenis kelompok sosial berdasarkan para ahli yang menjelaskan kelompok sosial. Seorang ilmuwan, Emil Durkheim, dia menjelaskan membagi kelompok sosial menjadi kelompok sosial dengan jenis solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Sedangkan Charles Cooley, dia menjelaskan kelompok sosial primer dan sekunder. Oke anak-anak sekalian, selanjutnya William G. Summer, dia membagi kelompok sosial menjadi dua bentuk, yaitu in-group dan out-group. Sedangkan Robert K. Merton membagi kelompok sosial menjadi dua grup, yaitu membership group and reference group. Dan ada beberapa kelompok sosial selain yang dijelaskan oleh beberapa ahli sosiologi yang tadi Bapak sebutkan. Ada jenis kelompok sosial formal dan informal, dan ada juga kelompok sosial okupasional dan volunteer. Oke anak-anak
Adik-adikku sekalian yang Bapak banggakan, bro and sis, sebelum Bapak melanjutkan materi selanjutnya, silahkan kalian yang belum sarapan terlebih dahulu sarapan. Kalian selalu happy ya, sehingga bisa melaksanakan belajar dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk menggapai cita-cita yang kalian dambakan. Dan yang terpenting adalah mencari ilmu karena Allah. Oke, nah sekalian, secara khusus Bapak akan menjelaskan jenis kelompok sosial yang dijelaskan oleh seorang tokoh sosiolog berasal dari Jerman yang bernama Ferdinand Tönnies. Mari kita mengenal Ferdinand Tönnies sebagai tokoh sosiologi yang sudah memberikan banyak sekali pengetahuan tentang sosiologi. Oke, teman sekalian, sekilas pandang sang tokoh Ferdinand Tönnies. Ferdinand Tönnies lahir dari keluarga petani di Oldenswald, Eidenstraat, Jerman. Ia adalah seorang mahasiswa University of Jena dan meraih gelar dokter di Tübingen pada tahun 1877. Kemudian 4 tahun selanjutnya dia menjadi dosen di University of Kiel dan berhenti karena kaum Nazi memberhentikannya karena tulisan-tulisannya dianggap berseberangan pada waktu itu dengan Nazi. Beberapa teori dalam konteks sosiologi yang dituliskan dalam buku-bukunya sudah banyak sekali. Ferdinand Tönnies pada tahun 1887 menulis buku yang berjudul tentang Gemeinschaft and Gesellschaft. Oke, teman sekalian, itu sekilas tentang sang tokoh Ferdinand Tönnies yang menjelaskan jenis kelompok sosial Gemeinschaft dan Gesellschaft. Oke guys, bro and sis, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Majalengka yang Bapak banggakan. Ferdinand Tönnies membagi kelompok sosial menjadi 2 kelompok, yaitu Gemeinschaft atau paguyuban dan Gesellschaft atau pertembayan. Gemeinschaft atau paguyuban merupakan bentuk kehidupan bersama di mana anggota-anggotanya memiliki hubungan batin yang kuat, bersifat alamiah dan kekal. Contohnya hubungan yang terdapat dalam keluarga, kelompok kekerabatan, dan hubungan dengan tetangga pada masyarakat tradisional atau pada masyarakat pedesaan. Menurut Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft memiliki ciri-ciri antara lain intim, pribadi, eksklusif, dan merupakan satu keterikatan yang dibawa sejak lahir. Ferdinand Tönnies menjelaskan bahwa Gemeinschaft dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu Gemeinschaft by blood, yaitu ikatan yang mengacu pada kesamaan darah, atau ikatan kekerabatan, contohnya keluarga atau kekerabatan atau kelompok kekerabatan. Yang kedua, Gemeinschaft of place, yaitu suatu ikatan yang terdiri atas orang-orang yang berdekatan tempat tinggal atau hubungan tempat kerjanya, sehingga mendorong orang untuk berhubungan secara intim satu sama lain dan mengacu pada kehidupan bersama di pedesaan. Contohnya ada rukun tetangga atau rukun warga. Dan yang terakhir adalah ketiga, Gemeinschaft of mind, yaitu hubungan persahabatan yang disebabkan anggotanya memiliki keahlian, pekerjaan atau pandangan yang sama,
sehingga mendorong orang untuk saling berhubungan secara teratur. Oke, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, halo guys, bro and sis, masih tetap semangat ya. Terima kasih. Oke anak sekalian, Ferdinand Tönnies selanjutnya menjelaskan atau membagi kelompok sosial yang kedua, yaitu Gesellschaft, atau yang kita kenal dengan kelompok sosial Patembayan. Gesellschaft merupakan kehidupan publik sebagai sekumpulan orang yang secara kebetulan hadir bersama, tetapi setiap orang tetap mandiri. Gesellschaft bersifat sementara dan semu. Di dalam Gemeinschaft, individu tetap bersatu meskipun tinggal secara terpisah. Sebaliknya, di dalam Gesellschaft, individu pada dasarnya terpisah meskipun ada faktor pemersatu. Strukturnya bersifat mekanis seperti mesin yang setiap komponennya memiliki fungsi dan kegunaan masing-masing. Hal ini terjadi karena dalam masyarakat Patembayan diutamakan berlangsungnya suatu hubungan, perjanjian atau kontrak yang dimiliki untuk tujuan tertentu dan bersifat rasional. Masyarakat Patembayan bersifat sementara. Contoh Gesellschaft atau Patembayan adalah hubungan dalam dunia industri atau dalam organisasi politik. Oke anak-anak sekalian, bro and sis guys, yang selalu happy, yang selalu tersenyum, dan yang selalu positif. Mungkin itu saja materi yang Bapak bisa berikan, karena adanya keterbatasan ruang dan waktu, sehingga Bapak sesimpel itu saja dulu. Untuk memperdalam materi, silahkan kalian untuk mencari di link-link yang sudah ada. Tinggal ketik di Google kelompok sosial, maka kalian silahkan baca kapanpun, dimanapun, sehingga bisa menjadi pengetahuan buat kalian. Oke anak sekalian, hari ini silahkan kalian pelajari lebih dalam. Dan bagi siswa yang belum mengumpulkan penugasan minggu kemarin, silahkan untuk mengumpulkan, karena apapun yang Bapak posting di GCR kelas masing-masing kalian tercatat baik secara otomatis ataupun Bapak catat sebagai milik arsip Bapak sendiri. Oke anak-anak sekalian, selamat belajar, tetap jaga imun kalian. Yang belum vaksin silahkan untuk divaksin, karena kita di masa pandemi ini harus berikhtiar agar semua bisa sehat, dan yang terpenting pandemi cepat berlalu di Indonesia bahkan di dunia, sehingga kalian bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan tatap muka, belajar langsung, bertemu dengan teman-teman, menikmati dunia kalian. Karena Bapak yakin dunia kalian sendiri hari ini adalah membosankan. Supaya tidak membosankan, mari kita beraktivitas positif. Aktivitas yang bisa menambah wawasan kalian, pengetahuan, pengalaman unik, dan membentuk kepribadian yang baik, yang berakhlak juga tentunya. Itu saja anak-anak sekalian, bro and sis guys, kalian tetap bahagia, tetap happy, tetap tersenyum. Mari kita jaga imun kita. Demikian anak-anak, selamat bertemu kembali di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.